Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa diskusi virtual untuk membahas beberapa materi yang telah disajikan oleh Bapak. Untuk materi yang pertama, kita diskusi bareng-bareng mengenai interpersonal. Sebelumnya kan kita juga belum tahu ya apa itu interpersonal, dan materi ini udah dibaca sebelumnya oleh teman kita dan mungkin bisa di-sharing ke kita mengenai pemahamannya tentang interpersonal ini. Silahkan untuk materi interpersonal bisa didiskusikan bersama. Jadi ya dari yang aku baca, komunikasi interpersonal ini tuh komunikasi yang sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari karena ini suatu komunikasi dasar. Nah, kalau dari definisi itu sendiri, komunikasi interpersonal itu suatu bentuk atau kegiatan, suatu proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau dua personil pribadi, baik menggunakan secara verbal maupun non-verbal. Nah, syarat utama dari komunikasi interpersonal ini yaitu harus ada dua orang yang melakukan komunikasi, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Karena komunikasi interpersonal ini dilakukan oleh jadi komunikasi interpersonal ini saling terhubung antara satu dengan satu yang lainnya, atau komunikasi antar dua orang. Nah, komunikasi ini saling bergantung satu sama lain, karena apa yang dilakukan oleh satu pihak dalam komunikasi interpersonal mempengaruhi pihak lainnya. Karena adanya saling ketergantungan ini, komunikasi interpersonal tidak bisa dipisahkan dengan hubungan yang terjalin antara individu dan mempengaruhi serta mendefinisikan hubungan tersebut. Nah, contohnya yaitu perbedaan nih antara komunikasi yang kita lakukan dengan teman dekat atau dengan contohnya itu misalkan saat kita berkomunikasi dengan teman atau saat dengan petugas tiket bus atau kereta. Nah, kalau hubungannya dengan teman kan jauh lebih dekat dan lebih intim, sehingga komunikasi yang terjadi antara kita itu memungkinkan besarnya terjadi komunikasi yang terus-menerus gitu. Jadi kan kalau sama teman kita kan ngobrolnya nyambung gitu ya, ada feedbacknya, ada interaksi lah ya gitu kan. Nah itu dari komunikasi interpersonal. Sedangkan kalau misalkan kita beli tiket bus, paling kan cuman kayak nanya harga, abis itu dikasih, udah sebatas itu aja dan nggak akan berlanjut. Nah, gitu sih dari yang aku tahu tentang komunikasi interpersonal. Jadi kalau interpersonal itu harus punya partner ya, biar feedbacknya itu langsung, enggak sih? Iya, jadi harus ada interaksi antara dua orang itu. Oh gitu. Gimana teman-teman, udah paham kali ya kalau interpersonal itu apa? Mungkin masih gampang gitu ya, masih dasar yang biasa kita lakuin. Iya, benar banget. Buat selanjutnya kayak gitu. Terus itu apa lagi? Proses. Nah, untuk prosesnya saya dapat ada teknik-teknik untuk dalam kita menangkap makna, kemudian untuk menyusun maknanya tersebut. Yang pertama itu ada simak ulang. Nah, simak ulang. Jadi kita kayak untuk menangkap maknanya lebih detail atau lebih pasti gitu, kita bisa membaca teksnya berulang-ulang atau mendengarkan audionya berulang kali. Nah, kayak gitu. Dan kemudian ada mengidentifikasi kata kunci. Nah, seperti yang saya telah jelaskan tadi. Gitu. Kita bisa menemukan kata-kata kunci dari
media yang kita dapat. Nah, kemudian ada mengidentifikasi kalimat topik. Nah, biasanya kalimat topik itu kita kan bisa temukan dalam kalimat awal dari teks atau dari percakapan kayak gitu. Terus ada juga menjawab pertanyaan. Ya biasanya setelah teks tersebut biasanya kita bisa menanyakan pertanyaan kayak 5W1H lah ya, kayak gitu biar lebih mendapat maknanya itu lebih mudah. Kemudian ada menyelesaikan cerita, terus ada bisik berantai, merangkum, juga memparafrase, kayak gitu. Nah, oke, dan untuk menyusunnya juga kita seperti yang pertama itu kita menyimak kayak tadi, kemudian memahami isi dari menangkap isinya, kemudian kita mulai merangkai atau menuliskan kemudian menuliskan makna tersebut kita tulis dalam bentuk teks ataupun lisan, kemudian kita ulang lagi makna tersebut sesuai kata kita sendiri. Terakhir saya mendapat referensinya itu dari beberapa jurnal. Yang pertama itu dari jurnal Rina Jayaningtyas dan Haryadi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang, peningkatan keterampilan menangkap makna tertulis, teks eksplanasi, sosiokultural bermuatan pendidikan moral, dan pendekatan saintifik metode SQ4R. Nah, satu lagi dari jurnal Tugas Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TI, keterampilan berbahasa menyimak debat dari Ulfa Rohimawati. Nah, sekian, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, Matias, sejauh sampai ini situ ya, dari apa itu ya, menangkap makna dan menyusun makna itu udah aja sih, kita udah belajar dari makna. Untuk langsung saja mungkin ke materi yang akan didiskusikan. Materi selanjutnya, silakan. Andita, silakan. Assalamualaikum Bu Hajah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran juga. Kedengeran. Jaringannya gue lagi. Ya, saya akan menjelaskan tentang fungsional. Pengertiannya yang pertama itu, fungsional adalah istilah yang merujuk pada aspek sosial yang berdasarkan pada fungsinya. Jadi, segala sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan fungsi dan tujuan dari tindakan tersebut untuk apa, seperti itu. Kalau dalam pembelajaran fungsional itu misalkan kita kita mengajar mengenai satu hal seperti mengetahui apa itu sapu. Maka sapu itu berfungsi untuk membersihkan debu, gitu gak sih fungsional tuh? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam pembelajaran tuh kayak dalam bahasa Inggris gitu, kita belajar tentang teks prosedur gitu. Nah, dalam prosedur itu berfungsi untuk bagaimana cara kita untuk
menciptakan sesuatu atau melakukan kegiatan sesuatu. Nah, itu ada fungsinya gitu kan, sesuatu kegiatan. Prosedur membuat makanan, kayak how to make fried rice, itu akan menunjukkan bagaimana cara kita, langkah-langkah kita untuk membuat nasi goreng, seperti itu. Berarti intikan apa itu pengertian dari setiap poin yang memang kita sudah dibahas, kemudian contoh kegiatannya, contoh dari materi yang telah kita jelaskan, kemudian proses kegiatan dari materi yang kita paparkan tadi, sama referensi. Referensi itu jangan lupa biar enggak dijudge atau dicap kita plagiat atau plagiarismenya, biar enggak terlalu ini kan. Kalau menunjukkan referensi berarti memang terbukti ada gitu ya teman-teman. Gimana nih? Diskusi lagi tentang apa? Apa cukup mungkin? Nah, teman-teman, mungkin sampai sini diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih ya teman-teman buat waktunya, buat ilmunya juga. Semoga paham dan bisa mengamalkannya di masa depan ataupun sekarang ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.